Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai sabun, serta selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang otomatisasi tata kelola keuangan. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pula hari ini adalah tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Jadi KD 3.1 yang akan kita pelajari adalah memahami ruang lingkup administrasi keuangan, dan 4.1 melakukan pengelompokan ruang lingkup administrasi keuangan. Jadi, setelah mempelajari bersama-sama tentang materi ruang lingkup keuangan, diharapkan nanti anak-anak bisa menjelaskan apa itu definisi serta komponen dari administrasi keuangan, serta mengidentifikasi prinsip administrasi keuangan, mengetahui manfaat serta tujuan, serta menjelaskan dasar pengelolaan administrasi keuangan. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembelajaran ya. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan terdiri dari dua kata, administrasi dan keuangan. Untuk itu kita akan mempelajari dulu pengertian dari administrasi sendiri itu apa. Administrasi atau administration adalah pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pengelolaan. Selain itu, administratie disebut juga dengan tata usaha, yaitu segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, mengetik, koresponden, kearsipan, dan sebagainya, atau yang biasa disebut sebagai office work. Jadi untuk pengertian administrasi sendiri, saya yakin kalian tentu tidak asing ya. Dari kelas 10 sampai 1 tahun kemarin kalian sudah belajar tentang dasar-dasar administrasi. Sekarang kita belajar tentang pengertian dari keuangan. Nah, pengertian keuangan dapat dilihat dari dua segi, dalam arti sempit dan arti luas. Keuangan dalam arti sempit itu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Sedangkan keuangan dalam arti luas yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Dari dua pengertian keuangan tersebut bisa dibedakan ya antara arti sempit dan arti luas. Kalau yang arti sempit, itu keuangan hanya sebatas pada keluar masuknya keuangan di perusahaan, sedangkan dalam arti luas, cakupannya pun jelas lebih luas lagi, mulai dari kegiatan perencanaannya, pengaturan pertanggungjawaban, dan pengawasan, mulai dari uangnya kita terima akan kita rencanakan untuk apa, kemudian pelaksanaannya, rencana pertanggungjawabannya seperti apa, dan pengawasan selama kegiatan tersebut berlangsung. Lalu setelah tahu pengertian administrasi dan pengertian keuangan, berarti administrasi keuangan sendiri itu pengertiannya apa? Oke, menurut Liang Ji, administrasi keuangan merupakan proses pengurusan atau penyelenggaraan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama. Administrasi keuangan juga dapat berarti rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, dan pembukuan. Pengelolaan keuangan memiliki pengertian administrasi keuangan secara luas. Artinya bahwa administrasi keuangan terdapat proses pengaturan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan maupun pemanfaatan keuangan sehingga tugas-tugas pokok organisasi dapat terwujud secara efektif dan efisien. Sejatinya, pengertian administrasi keuangan ini bermakna dua, seperti dengan pengertian keuangan. Kalau di
pembelajaran tadi bahwa keuangan dapat dilihat dari dua segi, arti luas dan arti sempit. Nah, administrasi keuangan pun sama, dapat dilihat dari arti luas dan arti sempit. Nah, merujuk arti administrasi keuangan secara sempit itu bermakna tata usaha, yaitu administrasi tata usaha keuangan adalah proses atau kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang dalam perusahaan. Sedangkan administrasi keuangan dalam arti luas bermakna pengelolaan keuangan. Administrasi keuangan adalah proses pengaturan, pemanfaatan, dan pengadaan keuangan sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan. Dari dua makna tersebut bisa dibedakan hampir sama seperti pengertian keuangan yang tadi, bahwa jika administrasi keuangan yang bermakna tata usaha hanya sebatas pada uang diterima, terus kemudian kita simpan, kemudian ketika dibutuhkan kita keluarkan atau kita gunakan. Tetapi ketika administrasi keuangan bermakna secara luas, maksudnya adalah pengaturan kegiatan administrasi keuangan, ngurusin uang, yang prosesnya mulai dari bagaimana kita mengaturnya, memanfaatkannya, uangnya kita terima sejumlah berapa, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Misal kita membutuhkan untuk kegiatan A, B, dan C, berapa banyak porsinya kita manfaatkan. Oh, karena kegiatan A lebih penting, berarti kita alokasikan sebanyak 50%, sedangkan B prioritas kedua 30%, sedangkan C karena prioritas terakhir kita alokasikan sebanyak 20%. Itu masuk ke pemanfaatan. Dan pengadaan keuangan maksudnya adalah bagaimana kita mencari dana-dana atau sumber dana yang kita butuhkan untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari. Baik, setelah kita mempelajari pengertian administrasi, pengertian keuangan, dan administrasi keuangan menurut para ahli dan dalam arti luas dan sempit, lalu bisa kita simpulkan dengan bahasa yang lebih mudah bahwa administrasi keuangan adalah proses pengelolaan keuangan yang melibatkan hampir semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan keuangannya sebagai proses akhir. Jadi, administrasi keuangan itu bagaimana kita melakukan pengaturan uang milik perusahaan diurus mulai dari perencanaan. Kita ketika punya dana perusahaan sebanyak sekian akan kita gunakan untuk apa? Kemudian setelah direncanakan dengan baik, disetujui, kita laksanakan sesuai dengan rencana tersebut. Kemudian setelah pelaksanaan, kita harus melakukan pertanggungjawaban berupa laporan, melaporkan apa yang telah kita selesaikan dengan sejumlah dana yang telah diberikan kepada kita. Apakah selama pelaksanaan dana tersebut digunakan atau terserap dengan maksimal? Itu menjadi tugas kita sebagai pelaksana untuk bisa mempertanggungjawabkannya kepada pihak investor, seperti itu. Jadi untuk pengertian administrasi keuangan, apakah lebih bisa dipahami? Sudah ada gambaran? Kalau belum, anak-anak juga bisa sambil menyiapkan buku catatan anak-anak untuk bisa menuliskan materi kita hari ini, merangkum, serta bisa menuliskan pertanyaan maupun hal-hal yang belum anak-anak pahami untuk bisa kita diskusikan di kolom komentar ataupun di ruang diskusi kita di kelas Google Classroom. Oke? Baik, setelah kita belajar tentang pengertian, lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu komponen administrasi keuangan. Komponen administrasi keuangan yang pertama adalah perencanaan keuangan. Maksudnya, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran, serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Nah, maksud dari perencanaan keuangan adalah kita sebagai pengurus administrasi keuangan di suatu perusahaan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran. Jadi kita di perusahaan melakukan rapat, kita selama satu periode, misal 1 tahun ini bisa memperoleh uang itu dari mana saja. Misal mencari investor, mungkin mencari sumbangan dana,
atau mencari hutang, baik hutang jangka panjang, jangka pendek, hutangnya baik melalui bank ataupun kepada rekan kerja. Kemudian setelah merencanakan pemasukan uangnya dari mana, kita juga merencanakan selama satu periode ini kita akan melakukan pengeluaran keuangan untuk apa saja, untuk kegiatan operasional kah, untuk membuka bisnis baru kah, dan sebagainya. Semuanya itu harus direncanakan di tahap awal, yaitu tahap perencanaan keuangan. Kemudian komponen yang kedua adalah penganggaran keuangan, yaitu tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Nah, kalau tadi di perencanaan keuangan kita hanya menentukan uangnya akan kita peroleh dari mana saja, kemudian akan kita keluarkan untuk apa saja. Di penganggaran keuangan yang kita lakukan adalah lebih rinci, di mana misal kita punya rencana untuk melakukan pembukaan usaha baru, misal. Kemudian uangnya dari mana saja? Misal prive atau uang milik perusahaan pribadi sebanyak 100 juta. Sementara kita membutuhkan 200 juta, berarti 100 jutanya lagi kita akan peroleh dari mana? Misal dari hutang bank. Berarti untuk pemasukan sudah clear 200 juta. Kemudian untuk pengeluarannya kita untuk apa saja? Kita breakdown satu persatu. Misal, untuk sewa lahan sebanyak berapa juta, untuk membayar karyawan sebanyak berapa juta, dan sebagainya. Itu yang namanya penganggaran keuangan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan di sini maksudnya adalah menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Kalau tadi udah direncanakan, dianggarkan, di yang ketiga ini adalah kita kelola sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kalau misal sudah diplot untuk sewa lahan sebanyak misal 50 juta, berarti pengelolaannya adalah sesuai dengan apa yang direncanakan agar tidak terjadi kekurangan dana maupun penggunaan dana yang tidak efisien. Misal dijatah 100 juta karena terlalu ngirit, yang dipakai hanya misal 20 juta aja biar sisanya banyak. Tidak seperti itu, tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi maksud dari pengelolaan keuangan adalah melaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dananya segini, kita usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan aturan-aturan dan perencanaan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah pencarian keuangan. Maksudnya adalah mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Kalau tadi direncana, kita hanya merencanakan, di perencanaan ini kita realisasi, kita mencari dana tersebut sesuai dengan yang direncanakan. Misal kita mau nyari dana dari bank, berarti kita mencari dana melalui bank tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah penyimpanan keuangan. Penyimpanan keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Jadi yang penyimpanan keuangan, kalau kita sudah mempunyai modal yang cukup, perusahaan juga bertugas untuk menyimpan keuangan, menyimpan dana tersebut agar tidak boros, dan ketika dibutuhkan sewaktu-waktu sesuai dengan schedule, bisa kita keluarkan dengan baik. Sekarang kalau misalnya perusahaan tidak menyimpan dananya, semua dihabiskan di periode awal, nanti di periode akhir ketika perusahaan tersebut membutuhkan, perusahaan tersebut tidak mempunyai dana yang cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Pengendalian keuangan ini adalah suatu kontrol agar apa yang telah kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Misal telah direncanakan dalam satu periode, di bulan Juli itu kita ada promosi atau marketing ke luar kota. Nah, di sini peran pengendalian sangat besar, yaitu mengendalikan bahwa bulan Juli kita harus ada marketing dengan biaya segini, harus kita laksanakan dan sebagainya, agar apa yang telah direncanakan tidak ada yang terlewat maupun tidak ada yang melebihi budget di perencanaan. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan keuangan,
yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita karena telah menggunakan dana perusahaan, yaitu dalam bentuk laporan apakah kegiatan yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, kemudian biayanya apakah real sesuai dengan kenyataan atau tidak. Hal ini digunakan untuk sebagai yang pertama laporan pertanggungjawaban kita, yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Misal ada yang memarkup harga laporan keuangannya menjadi lebih tinggi dari harga real sebenarnya, itu kan tidak baik, akan menyebabkan keuangan perusahaan menjadi tidak sehat. Makanya di perusahaan harus ada laporan keuangan ataupun laporan pertanggungjawaban yang rutin agar jelas keluar masuk keuangan perusahaannya seperti apa. Baik, itu untuk komponen administrasi keuangan. Ada beberapa ya, apakah bisa anak-anak pahami? Semoga bisa dipahami dengan mudah ya, dan jika ada yang belum bisa dipahami, anak-anak bisa sambil tulis di buku catatan anak-anak. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip administrasi keuangan. Untuk prinsip-prinsip administrasi keuangan, ada beberapa prinsip di dalamnya yang kemudian saya singkat menjadi kata sikap kontra, di mana masing-masing kata ini mengandung nama dari prinsip-prinsip keuangan. Yang pertama adalah S atau standar akuntansi, accounting standard. Prinsip standar akuntansi artinya bahwa sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan organisasi. Maksud dari prinsip yang pertama ini adalah di setiap perusahaan untuk urusan keuangan pasti memiliki aplikasi-aplikasi yang memudahkan mereka dalam bekerja, bukan? Nah, meskipun aplikasinya berbeda, tetapi pasti ada aturan-aturan dasar yang diketahui dan dipahami oleh setiap akuntan di seluruh dunia. Tujuannya apa? Agar ketika perusahaan tersebut dilakukan audit dari luar atau audit eksternal, orang lain bisa mengecek kondisi keuangan perusahaan tersebut dengan baik. Jadi keuangan perusahaan tersebut tidak dimonopoli oleh si pelaku administrasi keuangan di perusahaan itu. Jadi kalau misalnya pegawainya memiliki niat buruk, maka tidak dimonopoli oleh si pegawai ini. Jadi hanya pegawai ini saja yang bisa mengutak-atik urusan keuangan perusahaan. Tidak seperti itu. Itu alasannya kenapa prinsip administrasi keuangan yang pertama adalah standar akuntansi. Jadi ada standar-standar tertentu yang bisa semua orang atau semua akuntan mengaksesnya atau tahu cara menggunakannya, sehingga tidak ada penyelewengan dan meminimalisir kecurangan-kecurangan di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah integritas atau integrity. Integritas memiliki makna bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Integritas maksudnya adalah konsistensi, pribadi jujur, dan berkarakter kuat. Jadi, pegawai yang bertugas untuk mengatur keuangan perusahaan diharapkan memiliki integritas yang tinggi. Karena jika pegawai tidak memiliki integritas yang tinggi, maka akan menyebabkan keuangan perusahaan menjadi tidak sehat. Lanjut yang ketiga, yaitu kelangsungan hidup atau viability. Maksudnya adalah agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategi maupun operasional harus sejalan dan disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau viability merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Manajer organisasi harus menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana organisasi dapat melaksanakan rencana strateginya dan memenuhi kebutuhan keuangannya.
maksud dari kelangsungan hidup adalah perusahaan harus mampu mengalokasikan dana yang dimiliki ke dalam pos-pos pengeluaran yang dibutuhkan. Jadi nggak ada yang namanya kekurangan dana dan sebagainya. Harus bisa memanage keuangan perusahaan dengan baik. Lanjut, yang keempat adalah akuntabilitas atau accountability. Maksudnya adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Semua pemangku kepentingan berhak untuk mengetahui bagaimana dana dan kewenangan digunakan. Jadi ini lebih kepada pertanggungjawaban kita telah menggunakan dan mengalokasikan dana untuk hal-hal pengeluaran perusahaan. Jadi kita sebagai pihak yang menerima dana, misalnya ada investor A menginvestkan dananya kepada perusahaan kita, kemudian kita gunakan dana tersebut untuk proyek-proyek kita, maka kita punya tanggung jawab untuk melaporkan apa yang telah kita lakukan kepada si investor A ini, agar si investor A ini bisa mempercayakan kepada kita bahwa oh iya, dana yang saya investasikan benar digunakan dengan baik dan sebagainya. Itu yang namanya akuntabilitas. And then yang selanjutnya adalah pengelolaan atau stewardship. Prinsip pengelolaan memiliki arti bahwa organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara praktik, organisasi dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik melalui berhati-hati dalam perencanaan strategi, identifikasi risiko-risiko keuangan, serta membuat sistem pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai dengan organisasi. Jadi pengelolaan ini adalah jika kita mampu mengelola keuangan dengan baik, maka kelangsungan hidup perusahaan pun juga terjamin, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kon maksud di sini adalah konsistensi. Konsistensi merupakan sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di dalam pengelolaan keuangan. Nah, maksud konsistensi di sini adalah adanya aturan-aturan keuangan yang pakem atau yang jelas di perusahaan tersebut. Jadi tidak setiap periode manajemennya selalu berubah, tetapi konsisten, manajemennya dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Nah, hal ini bukan berarti bahwa perusahaan tersebut tidak bisa menerima perubahan. Maksudnya, setiap perusahaan harus mempunyai aturan-aturan keuangan yang jelas, namun juga bisa disesuaikan dengan perkembangan yang ada pada saat itu. Jadi nggak kaku perusahaannya. Kemudian yang terakhir adalah transparansi. Maksud dari transparansi adalah organisasi harus terbuka dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap dan tepat waktu, serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Jadi transparansi di sini adalah segala bentuk kegiatan keuangan di perusahaan harus dilakukan secara transparan dan bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Misal, perusahaan yang memiliki para pemegang saham harus bisa secara transparan memberikan informasi-informasi tentang kegiatan keuangan di perusahaannya kepada para pemegang saham, karena para pemegang saham mempunyai hak untuk bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut karena mereka telah menginvestkan uangnya ke perusahaan itu. Baik, untuk prinsip keuangan sikap kontra, apakah ada yang belum jelas? Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa ulangi video ini ataupun bisa didiskusikan lagi nanti setelah akhir materi. Untuk yang selanjutnya,
kita akan belajar tentang tujuan administrasi keuangan. Jadi untuk apa adanya administrasi keuangan di perusahaan sih? Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, memperlancar proses keluar masuk uang. Itu jelas, karena kalau keuangan di perusahaan tidak diurus, maka keuangan perusahaan pasti akan amburadul ataupun semrawut. Yang kedua, mempermudah transaksi keuangan. Yang ketiga, adanya bukti transaksi. Yang keempat, mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kemudian, setelah belajar tujuan, kita akan belajar tentang manfaat administrasi keuangan, yaitu teraturnya penerimaan maupun pengeluaran keuangan di dalam sebuah organisasi, pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Untuk fungsi administrasi keuangan yang pertama adalah ada fungsi investasi, yaitu fungsi investasi keuangan meliputi pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. Modal yang diupayakan perusahaan meliputi modal sendiri dan modal asing atau dari luar perusahaan. Dana tersebut dapat berasal dari modal sendiri, modal pinjaman, maupun modal dari pihak lainnya. Aktiva di sini maksudnya, kalian bisa ingat apa perbedaan aktiva dan pasiva? Kalau aktiva adalah modal perusahaan, sedangkan pasiva adalah kewajiban perusahaan. Jadi fungsi administrasi keuangan yang pertama sebagai investasi adalah administrasi keuangan di perusahaan berperan sebagai untuk memasukkan dana-dana yang mereka miliki untuk bisa diinvestkan sehingga memiliki keuntungan yang bisa dijadikan untuk modal perusahaan. Kemudian yang kedua, fungsi mencari dana, yaitu kegiatan administrasi keuangan dapat diberdayakan untuk mencari dana perusahaan. Maksudnya adalah mencari dana perusahaan bisa bermanfaat bagi perusahaan karena tujuannya untuk mendapatkan modal untuk mendanai usaha-usaha yang dijalankan perusahaan. Jadi administrasi keuangan bertugas untuk mencari dana-dana yang sesuai dengan proyek yang kita inginkan. Misalnya kita butuh peralatan kantor, berarti kita bisa mencari sumber dana atau mencari dana dalam bentuk peralatan kantor tersebut, tidak harus dalam bentuk uang. Intinya, fungsi mencari dana itu meliputi yang pertama, pencarian modal yang dibutuhkan untuk mendanai operasional perusahaan atau usaha yang dijalankan. Yang kedua, memilih sumber dana yang tepat terhadap berbagai jenis kebutuhan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pembelanjaan, berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Fungsi pembelanjaan meliputi kegiatan tentang penggunaan dana, baik dana dari luar maupun dana milik sendiri, yang dipergunakan untuk membelanjai seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Jadi fungsi pembelanjaan ini adalah mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan belanja perusahaan. Kemudian yang terakhir, fungsi pembagian laba adalah fungsi di mana laba bisa dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana yang nomor 2 tadi. Artinya, dana diusahakan berasal dari dalam perusahaan itu sendiri agar laba yang diperoleh sepenuhnya milik perusahaan dan langsung bisa dipergunakan untuk mengembangkan usaha, tidak untuk dibagikan ke investor luar karena dana bersumber dari luar. Jadi, hakikatnya fungsi pembagian laba ini adalah dilaksanakan dengan menentukan aturan dalam mengadakan pembagian laba usaha. Jadi semisal kita mendapatkan sumber dananya berasal dari pihak luar, otomatis ketika proyek yang kita jalankan mendapatkan keuntungan, kita harus membagi keuntungan kita kepada pihak luar tersebut yang memberikan modal kepada kita. Beda ketika modal yang kita laksanakan itu berasal dari intern atau dari dalam perusahaan. Berarti nanti ketika proyek yang kita hasilkan memperoleh keuntungan yang besar, maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik kita. Baik, kalau tadi kita belajar tentang fungsi umum administrasi keuangan, sekarang ada yang namanya fungsi khusus administrasi keuangan. Yang pertama, fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, fungsi administrasi keuangan di perusahaan. Dan yang ketiga, fungsi administrasi keuangan di sekolah. Pada hakikatnya, fungsi khusus administrasi keuangan ini adalah hampir sama dengan fungsi umum, hanya disesuaikan dengan kondisi yang ada
ada di masing-masing instansi atau perusahaan maupun pemerintahan. Jadi kalau yang pertama fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah berarti adalah fungsi administrasi keuangan dilihat atau ditinjau dari segi pemerintahan. Yang kedua ditinjau dari segi perusahaan, sedangkan yang ketiga fungsi administrasi keuangan ditinjau dari segi pihak sekolah. Seperti itu. Kemudian untuk materi yang terakhir, dasar pengelolaan administrasi keuangan. Jadi, kegiatan apa saja sih yang ada dalam pengelolaan administrasi keuangan? Nah, di antaranya adalah menerima, menyiapkan uang, serta melaksanakan administrasinya. Yang kedua, menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dari pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, menyusun laporan kas. Yang keempat, meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti penerimaan keuangan dan bukti-bukti pembukuan keuangan. Yang selanjutnya, menata dan mengatur administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang selanjutnya lagi, menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. Dan yang terakhir, menyiapkan serta menata keuangan berupa neraca, perhitungan laba rugi lengkap dengan penjelasan atau lampirannya. Jadi pada intinya, kegiatan yang ada dalam pengelolaan administrasi keuangan adalah meliputi dari kegiatan kita menerima uang sampai dengan kita melaporkan hasil pertanggungjawaban dari keuangan yang telah kita kelola tersebut. Kemudian, catatan-catatan apa saja yang kita gunakan dalam pengelolaan administrasi keuangan? Di antaranya, beberapanya berupa yang pertama, buku jurnal terdiri atas jurnal penjualan yang digunakan untuk mencatat penjualan produk secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian produk secara kredit. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan uang kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran kas, dan jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang belum tercakup ke dalam keempat jurnal tersebut. Kemudian ada juga buku besar digunakan untuk mencatat perubahan harta, utang modal, pendapatan, dan beban. Buku piutang digunakan untuk mencatat piutang-piutang dagang, dan buku utang digunakan untuk mencatat utang-utang perusahaan. Nah, tadi adalah keseluruhan rangkaian materi tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Diharapkan dari materi tersebut ada beberapa materi yang bisa benar-benar kalian pahami ya. Dan jika memang ada yang belum kalian pahami, bisa kalian sampaikan di forum diskusi di Google Classroom. Baik, sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kita bisa lanjut ke sesi diskusi bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.